Hai, hai, halo, apa kabar? Selamat datang di Ruang Virtual Pembelajaran kelas 3. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran keempat, masih di tema pertama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Anak-anak hebat, mari kita belajar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan kucing, dan hari ini kita akan belajar tentang kira-kira ada yang bisa menebaknya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang kupu-kupu. Ya, kupu-kupu itu sangat cantik, dia bisa terbang dan dia ada di pohon-pohon dan juga di bunga-bunga, anak-anak. Ya, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Nah, anak-anak hebat, kupu-kupu itu merupakan suatu hewan yang sangat unik dan juga ciptaan Tuhan yang mulia. Dan kita lihat ini adalah metamorfosis dari kupu-kupu. Kupu-kupu itu dia mengalami metamorfosis atau perubahan fisik dan bentuk tubuh. Dia tidak seperti ayam ataupun kuda yang dilahirkan atau saat bertelur seperti ayam, bentuknya adalah ayam dan dia hanya bertambah besar. Tetapi berbeda dengan kupu-kupu, dia mengalami metamorfosis. Ya, jadi kupu-kupu itu awalnya dia berupa telur. Saat ditelurkan oleh induknya dia berupa telur dan ada di daun-daun. Ya, setelah beberapa hari atau beberapa minggu dia akan menetas menjadi ulat. Iya, jadi ulatnya seperti ini warna kuning, ada yang berbeda warna tergantung induknya. Jadi ulat itu dia akan bertahan di dedaunan, terus dia makan daun hingga tubuhnya itu menjadi besar. Ya, dia akan makan daun-daun hijau yang segar agar tubuhnya menjadi besar. Kemudian dia bermetamorfosis atau berubah menjadi kepompong. Ya, persahabatan itu bagaikan kepompong. Ya, jadi ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk menjadi kepompong. Ya, kepompong seperti ini. Setelah beberapa hari, beberapa minggu kemudian dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang sempurna. Seperti ini warna-warni, ada sayapnya, dia bisa terbang. Nah, anak-anak, itulah daur hidup dari kupu-kupu. Jadi kupu-kupu sedikit banyaknya berbeda dengan hewan-hewan lain karena kupu-kupu mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk dan juga ukuran tubuh. Ya, anak-anak hebat, mari kita lanjut. Nah, sekarang tugas kalian adalah ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Bahasamu sendiri, bahasa yang biasa kalian gunakan di rumah. Kalian ceritakan tentang daur hidup kupu-kupu. Ya, jadi yang pertama tahapan telur. Kalian ceritakan telur ini yang seperti apa. Kalian ceritakan. Kemudian kalian ceritakan juga tahap keduanya. Menjadi ulat. Seperti apa prosesnya. Kemudian seperti apa prosesnya di tahap ketiga menjadi kepompong. Kemudian di tahap keempat menjadi kupu-kupu yang sempurna. Ini kalian bisa skip kembali ke belakang untuk mendengar penjelasan Pak tadi, kemudian kalian tulis kembali, atau kalian bisa mencari dan menemukannya dari Google ataupun dari internet untuk tahapan daur hidup kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu. Oke anak-anak hebat. Selanjutnya mari kalian berlatih. Jadi kita akan berlatih membuat pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping ya. Ini gambar kupu-kupu. Ada warna pink, biru, merah.
ada antenanya 2, ada kaki, ada sayap, dia bisa terbang. Nah, dari sini kalian disuruh membuat pertanyaan tentang kupu-kupu di samping ini. Ya, jadi kalian bisa buat pertanyaan, misalnya, kenapa kupu-kupu bisa terbang? Kenapa kupu-kupu warnanya berbeda-beda, dan seterusnya ya. Kalian bisa buat pertanyaan, minimal 5 pertanyaan, dan tuliskanlah di LKPD anak-anak sekalian. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mungkin Pak akan memberikan sedikit penjelasan tentang membuat pertanyaan atau erat hubungannya dengan kalimat tanya atau bertanya. Pertanyaan itu atau kalian bertanya, ada teknik dasar yang harus kalian kuasai, dan inti dari pertanyaan itu adalah kalimat tanya dan kata tanya. Jadi kuncinya di situ. Kata tanya dan kalimat tanya akan mengisyaratkan apa yang akan kalian tanyakan, dan yang kalian tanyakan itu bisa dipahami oleh si penerima pertanyaan. Ya, jadi di dalam kata tanya itu ada beberapa kata pertanyaan dasar, yaitu ada kata apa. Apa itu untuk menanyakan penjelasan. Jadi, apakah kupu-kupu bisa terbang? Ya, apakah kamu bisa naik sepeda? Ya, itu kan pertanyaan yang ada kata apa yang menanyakan penjelasan, ya. Kemudian siapa? Menanyakan apa anak-anak? Menanyakan nama. Siapa namamu? Siapa nama ayahmu? Siapa nama adikmu? Ya. Jadi tidak bisa kita bilang apa nama adikmu, apa nama ayahmu. Nah, itu kurang sesuai. Siapa ini yang paling sesuai. Kalau kalian ingin bertanya tentang nama orang, kalian gunakan kata siapa. Oke? Kemudian di mana? Di mana ini untuk menanyakan nama tempat, di mana kamu tinggal, di mana kamu dilahirkan, dan di mana kamu akan berlibur, itu menanyakan nama tempat. Jadi kalau orang menanyakan di mana kamu tinggal, kalian jangan jawab nama saya ini. Itu kan nama saya, berarti dia harus pakai kata tanya siapa. Jadi di mana ini tempat. Kemudian kapan? Kapan ini menanyakan waktu. Kapan kamu ke sekolah? Kapan kamu dilahirkan? Ya. Kapan itu menanyakan waktu, dan waktu itu bisa sekarang, kemarin, hari ini, besok, lusa, tahun lalu, 5 tahun akan datang. Itu kalian ingin menanyakan tentang waktu, maka kata kuncinya adalah kapan. Terus mengapa? Ini kata kuncinya untuk menanyakan alasan. Mengapa kamu tidak datang sekolah? Kalian memberikan alasan, oh saya sakit Pak. Ya, jadi mengapa ini menanyakan alasan. Mengapa kamu tidak kerjakan tugas? Alasannya saya sakit. Jadi kalian ingin menanyakan alasan, berarti gunakan kata tanya mengapa. Kemudian untuk lebih detailnya lagi, kalian bisa pakai kata bagaimana. Jadi bagaimana ini untuk menanyakan cara atau alasan yang lebih detail. Bagaimana sehingga kamu sakit? Oh, saya sakit karena saya bermain di panas, saya terlambat makan, dan sebagainya. Jadi bagaimana ini dia tidak hanya sekedar alasan, tetapi dia juga memberikan yang lebih detail. Atau juga bisa menanyakan cara. Bagaimana cara membuat kue itu? Bagaimana cara kamu membuat kopi? Ya, jadi bagaimana ini kata yang digunakan untuk menanyakan cara atau alasan. Nah, anak-anak hebat, itulah sedikit tambahan materi untuk kalian. Teknik dasar dalam membuat pertanyaan ataupun bertanya. Kalian harus kuasai kata-kata tanya agar kata yang kalian gunakan sesuai dengan apa yang kalian butuhkan dari, atau sesuai dengan jawaban yang kalian butuhkan dari si penanya. Oke anak-anak, bukan si penanya tapi si pemberi jawaban. Nah anak-anak, oke anak-anak hebat, sampai di sini pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pembelajaran yang ke-6.